Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di subtema 4, bermain di tempat wisata. Kita akan mulai belajar ya anak-anak semuanya. Kita akan menggabungkan dua pembelajaran ya di video ini, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Angkat semua tangan anak-anak sekalian, kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca doa supaya kita dilancarkan segala urusan dan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita mulai. Berdoa selesai. Nah, kita langsung belajar aja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca cerita dengan memperhatikan fungsi tanda baca ejaan. Yang kedua, siswa dapat menentukan pembagian dengan bilangan 1 dan menentukan pembagian dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan cerita yang dibaca. Yang keempat, siswa dapat menceritakan aturan di tempat wisata. Nah, kita masuk di subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, anak-anak semuanya senang bermain di tempat wisata atau tidak? Nah, kita lihat sekarang di sini ada gambar, ada anak kecil, kayaknya sekeluarga ini ya. Sekeluarga sedang melihat gajah. Kemudian di belakangnya ada jerapah juga. Kira-kira di mana ya tempat ini? Kalau ada gajah, ada jerapah, pasti ini ada di kebun binatang. Nah, di bawahnya ada pertanyaan nih. Coba kita baca yuk. Menurutmu di mana Nina berada? Nah, berarti ini nama anaknya adalah Nina. Nina ini ada di kebun binatang karena ada gajah, ada jerapah juga, ya. Jadi ada hewan-hewan di sini. Kemudian kita lihat pertanyaan selanjutnya. Bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata itu? Coba kita lihat. Selain Nina ada siapa lagi? Ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya. Berarti Nina ini sekeluarga pergi ke kebun binatang. Tempat wisata apa yang pernah kamu kunjungi? Nah, kira-kira kalian senang pergi ke tempat wisata yang mana? Apakah kalian senang pergi ke kebun binatang? Kemudian pergi ke mana ya? Ke waterboom atau ke kolam renang? Nah, yang mana kalian senang? Coba kasih tahu Pak Imron ya. Kita lanjut ya. Nah, ayo membaca. Tony dan teman-teman sekelasnya baru saja berkunjung ke kebun binatang. Di sana, Tony mendapat banyak pengalaman baru. Ayo bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang berikut. Nah, ini ada teks cerita yang berjudul Berkunjung ke Kebun Binatang. Yuk kita baca sama-sama. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang
mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, tadi kita sudah membaca cerita tentang berkunjung ke kebun binatang. Jadi di sini Tony dan teman sekelasnya mereka berkunjung ke kebun binatang. Kemudian mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana agar dapat menambah pengetahuan mereka tentang hewan-hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda baca. Pertama kita belajar tentang tanda koma, kedua tanda titik, yang ketiga huruf kapital. Tanda koma. Tanda koma ini digunakan untuk merinci ya, atau menjelaskan benda yang banyak. Misalkan contoh, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Nah, ini ada tanda komanya ya. Ini lihat, ini adalah tanda koma atau seperti ini garisnya ya. Nah, ini tanda koma namanya. Lihat di sini ya, kecil dia. Maksud dari merinci ini dia. Ada penjelasannya. Ibu ini membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Bukan hanya satu buah-buahan saja, tapi banyak buah yang dibelinya. Nah, kemudian dirincikan atau dijabarkan. Mangga, koma, jeruk, koma, dan alpukat di pasar. Jadi kalau misalkan benda yang mau dijelaskan itu biasanya diberi tanda koma karena benda tersebut banyak. Misalkan banyak ya bendanya. Misalkan seperti ini lagi. Umar membeli pensil, koma, penghapus, koma, papan tulis. Nah, itu kan banyak bendanya. Berarti harus dikasih koma per benda. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, tanda koma ini juga digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Kalimat setara itu seperti apa? Kalimat setara adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Lihat di sini contohnya. Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Nah, ini adalah kalimatnya. Kemudian dipisahkan dengan koma dan terdapat tanda penghubung untuk menggabungkan dengan kalimat selanjutnya. Nah, biasanya kalau misalkan ada kata penghubung, contoh kata penghubung itu ya tetapi, kemudian ada lagi walaupun, kemudian sedangkan. Nah, ini adalah contoh dari kata penghubung dan masih banyak lagi ya. Sebelum kata penghubung harus ada tanda komanya. Harus ada tanda komanya. Ya, seperti itu, seperti ini. Atau misalkan contohnya lagi seperti ini ya, kita buat kalimatnya. Umar ingin membeli rumah. Kemudian kita beri tanda koma, tetapi tidak ada uang. Nah, oke, di sini ada tanda komanya. Ya, memisahkan kalimat setara 1 dan 2. Kemudian
Di kalimat setara itu pasti ada kata penghubungnya. Ini kata penghubungnya, tetapi sebelum kata penghubung ini harus ada tanda komanya ini. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Kita lanjut sekarang tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, hari sudah sore, koma, waktunya pulang, titik. Nah, ini kan kalimatnya sudah berakhir. Ya, jadi kalau misalkan setiap kalimat itu sudah berakhir diberi tanda titik, ya. Atau kita lihat lagi di sini contohnya. Nah, hari itu sangat panas. Nah, ini kalimatnya sudah berakhir, jadi diberi tanda titik. Kemudian ini, Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Kalimatnya sudah berakhir ini, jadi diberi tanda titik. Seperti itu ya, penerapan tanda titik yang digunakan mengakhiri kalimat. Kemudian, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Nah, di sini memisahkan nilai uangnya ada titik di sini ya. Nah, ini gunanya untuk memisahkan nilai uang. Jadi dibaca 2.500. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat. Setiap awal kalimat itu pasti diawali dengan huruf kapital. Contohnya ini, cuaca hari ini sangat cerah. C-nya ini huruf kapital ya. C-nya ini huruf kapital atau huruf besar ya. Kemudian contoh lainnya, misalkan seperti ini. Kita lihat di kalimatnya tadi. Nah, ini dia. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun binatang. Ini adalah awal dari kalimat. Jadi S-nya ini hurufnya kapital. Kemudian ini juga. Ini kan awal kalimat nih. Mereka melihat berbagai binatang. M-nya ini huruf kapital atau huruf besar. Seperti itu ya penerapan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian huruf kapital digunakan juga untuk penulisan nama orang, nama hari, bulan, dan agama. Contohnya ini bulan Maret. Nah, Maret ini M-nya harus huruf kapital ya. Lihat huruf kapital ini. Kemudian nama orang juga, contohnya Dimas dan Nina. D-nya huruf kapital, N-nya juga huruf kapital, ya. Kemudian hari Jumat, J-nya huruf kapital, ya. Kalau misalkan dia nama bulan, nama orang, kemudian hari, nah itu huruf awalnya harus kapital. Huruf awalnya aja ya, bukan seluruhnya. Hanya huruf awalnya aja seperti contoh ini ya. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Kita lanjut pelajaran kita ya. Nah, sekarang kita belajar berhitung nih. Kamu sudah mempelajari perkalian dengan bilangan 1. Bagaimana jika membagi bilangan dengan 1? Perhatikan uraian berikut. Petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Artinya 3 ikat dibagikan untuk 1 kandang. Nah, ini adalah soal cerita ya. Jadi ini adalah soal cerita mengenai pembagian. Kita lihat dulu yuk. Tadi petugas kebun binatang memberi makan jerapah ya. Dia menyediakan
3 ikat, kita buletin dulu, 3 ikat dedaunan. Kemudian 3 ikat dedaunan ini akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Hanya 1 kandang jerapah. Berarti dalam 1 kandang jerapah itu ada berapa ikat dedaunan yang diberikan petugas? Berarti harus dibagi. 3 dibagi 1. Kita tulis seperti ini. 3 dibagi 1. Nah, 3 dibagi 1. Berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? Berarti seperti yang Pak Imron pernah ajarkan. Kalau pembagian itu caranya ya, bisa juga kita kurangkan sampai hasilnya 0 dan dihitung berapa kali sih kita mengurangkannya itu. Nah, itulah hasil pembagiannya. 3 dikurang 1. 1 ini dari sini ya, karena bilangannya 1 di sini. Jadi dikurang 1. 3 kurang 1 hasilnya berapa? 2. Biar lebih mudah kalian tulis aja di atasnya. Kecil aja ya, kita tulis 2. Ini maksudnya hasil pengurangan 3 dikurang 1 adalah 2. Biar kalian gak lupa hasilnya. Ini kan masih belum 0. Berarti kita kurangkan lagi dengan 1. Hasilnya berapa? 1. Hasilnya 1. Kita kurangkan lagi dengan 1. Hasilnya berapa? 0. Ada berapa kali kita melakukan pengurangan? 1, 2, 3. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Karena ada 3 kali di sini kita melakukan pengurangannya ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Yuk. Sekarang bagaimana jika membagi dengan bilangan yang sama? Perhatikan uraian berikut. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Bentuk pengurangan berulang. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ya, ada 1 pengurangan sampai habis. Artinya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, di sini ada pembagian dengan bilangan yang sama. Maksud bilangan yang sama itu seperti apa sih? Ini contohnya 4 dibagi 4. Ini kan sama bilangannya 4. Ini juga 4. Sama dengan berapa? Kalau 4 dibagi 4. Ayo, ada yang tahu? Lihat di sini. Bentuk pengurangan berulang. Berarti 4 dikurang 4. Ya. Berapa kali ini melakukan pengurangan? Sampai D0. 1 kali kan? 4 dikurang 4 ini sudah 0 hasilnya. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian 3 dibagi 3 berapa hasilnya? Sama, 1 juga ya. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pembagian dengan bilangan yang sama ya, sebenarnya pasti hasilnya akan 1. Ya, kalau bilangannya sama, 4 dibagi 4, 3 dibagi 3, atau 2 dibagi 2, pasti hasilnya 1. Ya, yang ini juga ya, perhatikan. Kalau misalkan kita membagi bilangan dengan bilangan 1, ya, ini bilangannya tidak sama ya. Setiap bilangan yang dibagi dengan 1, hasilnya pasti akan bilangan tersebut atau bilangan yang ada di depan ini. Seperti ini, 3 dibagi 1, pasti bilangan yang di depan ini hasilnya 3. Kemudian 5 misalkan dibagi 1, hasilnya pasti 5 ya.
Nah, pasti 5. Atau 6 dibagi 1. Hasilnya pasti 6. Jadi bilangan yang paling depan ini pasti hasilnya. Kalau misalkan bilangan ini dibagi 1. Nah, kalau misalkan bilangannya dibagi sama ya, dibagi bilangan yang sama, hasilnya pasti 1. Entah bilangannya 30 dibagi 30, pasti hasilnya 1. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, jadi kita melakukan 2 pembelajaran ya. Di pembelajaran 2 juga. Yuk kita baca sama-sama nih, ada teks cerita tentang agrowisata. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salak. Nah, tadi kita sudah membaca teks cerita yang judulnya agrowisata. Sekarang berilah tanda centang pada pernyataan sesuai isi cerita. Pertama, Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata. Kira-kira dalam isi teks cerita tadi menyebutkan nggak Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata? Lihat ini, Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Berarti benar ya? Kita centang. Nah, kedua, Joni memimpin doa sebelum berangkat. Benar nggak Joni yang memimpin doa? Kita lihat, nah ternyata bukan nih. Ibu guru yang memimpin doa. Berarti di sini kita tidak centang ya, kita silang aja ya. Nah, karena bukan Joni yang memimpin doa. Yang ketiga, Nina dan teman-teman boleh memetik buah. Lihat di sini, benar nggak? Benar ya, Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Benar, berarti kita centang di sini. Selanjutnya, buah di sana tidak boleh dimakan. Kita lihat dulu yuk di teks cerita. Ternyata boleh kok dimakan ini. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Berarti kita centang di sini. Bukannya mereka di sana tidak boleh dimakan buah di sana. Oh, berarti ini salah ya. Kita buat silang. Harusnya boleh dimakan buah-buahnya. Selanjutnya, Made bertugas mengumpulkan kulit buah. Kita lihat benar nggak? Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Nah, ini bukan Made yang mengumpulkan. Nggak ada di sini disebutkan Made. Seluruhnya harus mengumpulkan kulit buah. Jadi di sini kita beri tanda silang. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang ayo kita mengamati.
mengamati. Ya, kita lihat di sini ada gambar. Ada gambar mereka, Nina dan teman-teman tampak senang mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, seluruh siswanya mendengarkan peraturan yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, ini dia peraturannya. Kita baca yuk peraturannya. Ada 5 peraturan. Pertama, siswa berkumpul pada pukul 6 pagi di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 6.30 pagi ya. Yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Peraturan yang ketiga, selama di perjalanan seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Peraturan yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Peraturan yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu peraturannya ya yang harus dipatuhi oleh siswa saat berkunjung ke agrowisata ya. Sekarang coba lihat nih, ada gambar, ada 2 gambar. Kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Perhatikan. Kemudian tuliskan aturan yang sesuai ditunjukkan oleh gambar. Ya, tuliskan aturan sesuai yang ditunjukkan oleh gambar. Coba kalian lihat gambar tadi, kemudian kalian tuliskan kira-kira aturan yang sesuai dengan gambar ini apa sih? Nah, yuk. Pak Imran tunggu jawabannya ya. Kalian kirimkan jawabannya di grup WA kelas. Pembelajaran kali ini sudah selesai anak-anak semuanya. Sebelum kita menutup video pembelajaran ini, kita berdoa dulu yuk. Kita membaca surat Al-Asr. Angkat semua tangan anak-anak sekalian, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah berdoa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.